A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar liridaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah malam Ahad yang Allah berkahi, jamaah Masjid Al-Inayah yang Allah muliakan, paksakanlah diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maknanya, kalau ada rasa bosan, lawan. Alhamdulillah ya Allah, walaupun jiwa kita itu belum bersetuju dengan apa yang kita katakan, tapi akibat ada unsur jihad kita, akhirnya membiasa melawan malas, melawan suntuk, melawan kegelisahan. Jadi terbangun di dalam hati itu, tiap hari dia memerlukan itu. Selayaknya seperti orang yang awal-awalnya tak biasa tapi lama-lama membiasa. Apakah itu makan, apakah itu minum, apakah berjalan ke satu tempat yang jauh tapi karena biasa jadi terasa dekat. Merokok, apalagi sebagainya, berumah tangga, belajar begitu juga. Salawat dan salam untuk Nabi kita, rajin kita berdoa kepada Allah dengan salawat, karena salawat ini doa juga isinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita mendoakan Nabi, kebaikan itu kembali untuk yang berdoa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum bitakhfifi wat tashdidi. Ini surah yang kita bahas, surah Al-A'raf ya. At-Tafsir, kitab yang kita pakai Tafsirul Jalalain. Dua orang ulama, satu Jalaluddin Al-Mahalli, dua Jalaluddin As-Suyuti.
Jadi awalnya si Jalaluddin Al-Mahalli ini dalam proyek dia membuat tafsir tak selesai, dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti, maka namanya Jalalain, dua Jalal, satu Jalaluddin Al-Mahalli, dua Jalaluddin As-Suyuti. Mereka ini tidak memang berkompromi gitu, ini hanya melanjutkan usaha daripada tafsirnya Jalaluddin Al-Mahalli. Surah Al-A'raf tadi ya, surah Al-A'raf. Kita susun balik. Tartibus suwar. Tartibus suwar itu runutan secara surah. Ada lagi tartibun nuzul. Jadi tartib itu urutan ya, atau runutan. Tartibus suwar. Satu lagi tartibun nuzul. Apa beda tartibus suwar sama tartibun nuzul? Kalau nuzul yang pertama turun tuh surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, ada tuh kitabnya sendiri. Tapi kalau tartibus suwar yang kita baca tuh sekarang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Berarti Al-A'raf nih surah yang nomor 7. Jadi orang ada bertanya, kenapa Quran itu tidak dibuat sebagaimana awal turun? Karena yang menyuruh membuat susunan surah ini Rasul. Kata Rasul, Al-Fatihah yang pertama, habis itu Al-Baqarah, habis itu Ali Imran, habis itu An-Nisa, habis itu Al-Maidah, habis itu Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya. Begitu. Jadi yang membagi juz itu pun Rasul tuh. Membagi juz itu Rasul. Tapi kalau ayat, itu ayat ulama pun berbeda pendapat tentang berapa sih banyak ayat Al-Quran tuh, banyak ragam. Tapi yang sampai sama kita, yang Al-Quran yang kita pegang sekarang, yang ada di masjid-masjid, di mana itu, dia caranya mudah, 6 awal, 6 akhir, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia berdakwah 23 tahun, 6.236 ayat. Yang kita kan sering ini kan 6-nya 4 gitu ya, 6-4 itu. Tuh. Tapi kalau yang apa itu 6.236. Kalau Quran yang ada di masjid nih lah, ya. Jadi ini ayatnya 194. Ayatnya 194. Bisalah buka kalau ada aplikasi Quran. Ada aplikasi Quran kan bisa diinstal itu kan. Hukum aplikasi Quran itu tak sama dengan Quran. Jadi tak pala wudu aplikasi Quran, karena sejati awalnya itu HP bukan Quran. Jadi hukumnya bukan hukum Quran, hukum HP. Cuma dalam HP itu ada MP3-nya, ada kameranya, ada nelpon, ada Facebook, ada YouTube. Jadi begaul. Yang baik ada, yang buruk pun ada. Kalau orang yang maaf apa bahasa saya. Ada orang yang goma menyimpan film-film porno, HP itu porno dengan film porno. Itu. Kalau ada orang goma-goma bola, itu gambar-gambar video hubungan bola semua. Kalau ada orang goma India, isi HP itu India. Kalau yang sama goma karton nih isi semua. Kalau yang goma berjudi, aplikasi berjudi ada dalam HP itu. Yang skater, yang ngapo. Kalau gama main game, HP itu penuh isi game. Begitu, macam-macam. Kalau ada yang gama edit, banyak HP isi edit tadi. Ngedit muka biar ganteng, biar cantik. Gitu. Yang ngedit suaranya yang menyanyi tak sadap bisa sadap.
Jadi balik kita cerita, kalau ada aplikasi Quran atau ambil Quran yang ada terjemah, bisa Pak Moderator bisa terbaca Quran. Bawa kacamata. Dah. Bunyi ayatnya itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una, mereka itu mengajak, menyeru. Da'a yad'u, memanggil, mendakwahkan. Maksudnya apa? Ta'budunah, mereka menyembah. Jadi rupanya kenapa doa? Doa itu kan meminta. Doa itu menyeru. Ini nanti judul awalnya, ketidakpantasan kita menjadikan berhala sebagai sembahan. Ya kan, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ya, la ilaha illallahu. Ilah ini sembahan ini. Kenapa bisa terjadi proses manusia menyembah patung? Kenapa bisa terjadi proses manusia menyembah manusia? Kenapa terjadi proses manusia menyembah pohon, menyembah jin, makhluk halus? Tuh. Di alam ini kan ramai penyembahan tuh. Ada pemujaan manusia itu gara-gara kawan tuh ganteng, gara-gara cantik. Sejatinya bukanlah patok menurut kitab tafsir Jalalaini kepada yang disembah, tapi kepada abid. Orang yang menyembah nih, dia yang menyibuk-nyibukkan dengan itu. Kalau dia bosa etikat dia kepada yang disembahnya tadi, itulah yang hadir. Kisah menyebutkan macam contoh, Nabi Isa alaihi salam pada saat itu dia dikasih Allah Ta'ala mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa mengakui, bukan kuasa aku, kuasa Allah. Tapi orang itu tetap aja memuja-muja Nabi Isa. Wah, paten begini begitu, terlalu lebih dosis akhirnya sampailah ke martabat tingkatan ketuhanan. Itu yang terjadi. Begitu juga yang lain. Kalaulah di dalam hati kita tuh martabat tingkatannya itu sangat perlu kita, kalau tak ada itu jadilah kita tak bisa hidup. Ya. Karena dalam kajian masalah martabat penyembahan ketuhanan nih, kita menganggap apa saja yang kita perlukan itu hanya adalah alat pembantu agar bisa kita menyembah Allah. Kita perlu makan, bukanlah oh tak ada makan aku mati ini gitu. Kita tarik makan tu agar bisa kita menyembah Allah, bukan makan tu sejati. Karena ada juga orang tetap hidup walaupun lemah, walaupun lemas dengan tidak makan. Begitu. Berkurang daya kekuatan badannya. Saking kan asik seseorang tuh dengan apa yang ditokunkan. Saya dulu pun jahil, Pak. Kan sejatinya orang kalau anda alim itu jahil. Jahil itu bodoh. Zaman-zaman saya SMP lah yang paling mudah menyebutnya. Kalau sekolah itu sanawiyah simpang 4. Belajar kitab-kitab Arab lah. Salah satu yang mengajar itu Ustadz Haji Abdul Wahid Mukti, udah almarhum. Orang
Kampung Lalang. Ulama. Udah, Ustaz Abdul Wahid udah almarhum Pak. Haji Wahid udah almarhum. Udah almarhum Pak, udah lama Pak. Berarti tak dapat khabar. Iya, udah almarhum Pak. Kalau kita memang hendak memuliakan udah lama tak dapat khabar, itulah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah tentang masalah salat gaib. Kita memuliakan dia, tapi baru dapat khabar. Udah salat gaib aja karena udah disolatkan walaupun udah lama sekalipun, walaupun 10 tahun. Cara pelaksanaan salat gaib kayak mana? Salat fardu kifayah biasa, tapi niatnya yang jadi gaib. Ya. Biasa kan usalli ala hadzal mayyiti. Sengaja ku salat atas mayat nih arba'at takbiratin, ya kan? Fardal kifayati. Tinggal rubah aja. Usalli sengaja ku salat alal maitil gaib, atas mayat yang tak ada di tempat tuh, ya, atau dia udah lama pergi gitu ke kuburan kan udah disolatkan. Ada orang menyolatkan uang yang udah pernah solatkan begitu. Apa bahasanya saya mungkin bapak ada yang hafal tuh. Yang penting niat tuh kau hati. Aku menyolatkan uang yang udah pernah disolatkan oleh imam yang dulu, mayat gaib. Itu 4 takbir kau. Mendoakan penghormatan. Udah. Jadi saya ndak kita jahil tuh. Pano saya dulu main game. Game stick tuh. Oh, PS zaman itu PS Pak. Laris PS. Oh. Saking kan asik PS tuh. Mau kalau libur dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, makan tidak, mandi tidak, salat pun tidak Pak zaman itu Pak. SMP. Itu jahil itu. Kenapa? Dalam hati itu aja ingatan tuh. Dalam hati itu ingatan itu aja. Begitulah harusnya sejatinya Allah Ta'ala. Dalam hati kita tuh Allah aja. Kalau udahlah di dalam hati kita penuh sesuatu, berarti pada saat itu karena kita tuh fana, itulah Tuhan kita jadi. Itu. Tapi kan Allah Ta'ala itu kan maha pemaaf, maha pengampun, maha penerima taubat gitu ya. Bermohonlah kalau kita janji tak buat lagi. Macam contoh gini, kafir kan ada 2. Kafir i'tiqadi, kafir amali. Orang kafir secara i'tikad, keyakinan, orang kafir secara amalan. Ada orang tak salat kan ada hadis man taraka salamu ta'ammidan, bang siapa yang dia meninggalkan salat secara sengaja, ya kan, faqad kana kafara ziharan, dihukum kafir nyata. Tentang masalah hadis itu, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, itu mengungkapkan orang meninggalkan salat kafir. Jadi datanglah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan guru Imam Ahmad bin Hambal. Bertanya pada saat itu. Waktu kan berapa tuh estafet itu dari Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik, Anas bin Malik, ya, Malik bin Anas bin Malik, baru Imam Syafi'i. Habis ganti zamannya, ganti lagi. Tidak kadang sekali rap. Jadi setelah Imam Syafi'i meninggal, baru dilanjutkan mazhab tu Imam Ahmad bin Hanbal. Nama mazhab Hambali. Pemikiran dia untuk memahamkan Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan karidar. Karena ulama. Jadi pada saat itu ditanya buat Imam Syafi'i begini. Pada saat itu kan berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal karena murid dia. Ibnu Hanbal panggil. Ya Ibnu Hanbal, wahai anak Hanbal gitu. Kau hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja kafir. Macam mana cara dia masuk Islam balik?
Kata Imam Syafi'i. Apa jawaban Ibnu Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal. Salat. Dia ndak Islam balik salat. Lalu yang istilah kalau budak sekarang ni kono ulti dia. Kono serang habis-habisan dia. Habis sekakmat. Apa mungkin salat orang kafir diterima? Sah tidak salat orang kafir? Kau dah menghukum orang tak salat kafir. Udah? Lalu dia salat. Orang kafir sah tak salat dah? Terdiam Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa pemikiran Imam Syafi'i pada saat itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap dia. Ini hadis konteks betul. Tapi kan ada syarah-syarah hadis. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal menghukum orang tak salat kafir, habis. Cara Islam macam mana? Salat balik. Ditanya buat Imam Syafi'i. Kalau orang kafir, salat sah tidak? Terdiam Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya menurut Imam Syafi'i kafir itu ada dua. Kafir i'tikadi secara keyakinan. Inilah yang di luar agama Islam. Apakah Kristen, Hindu, Buddha. Dan kafir amali, amalan. Orang tak salat tu amalan jadi kafir. Tapi dia tetap Islam. Begitu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau orang tak salat, tetap kita tu ada berdekupaya nak menyolatkan dia. Amalan dia jadi kafir. Dia tetap Islam, tetap berlaku. Bahkan kalau ada seorang mukmin yang dia kojonya ngisap sabu-sabu tak salat sampai mati, tapi dia syahadat, sama kita tu tetap punya kewajiban fardu kifayah menurut Imam Syafi'i, mati bunuh diri sekalipun. Tapi dalam bentuk tarbiyah, uang-uang begitu tak apalah banyak bona harusnya orang menyolatkannya, karena dikira nanti mendukung. Cukup ala kadar aja untuk melepaskan yang fardu, untuk pengajaran. Cicit awak tengok orang apa itu. Macam contoh semalam lah, saya ada dihubungkan jamaah di Benteng. Ada namanya mendiang Pak Sarul, yang dulu menjadi jampang motor Sertika atau apa tuh Pak? Kan dia pengajaran tuh. Ada mengajar-ngajar, campur dia dengan ilmu-ilmu sulap. Katanya saya tak tahu Pak, dari mulut dia yang saya tahu. Betul tidak? Dalam waktu dekat ni lah Ustaz meninggal kata dia. Jadi dibawa beberapa kuburan, ada 3. Semua tak terima. Karena paham dia tu banyak meresahkan Ustaz itu. Bisa dihadir rasa. Ada apa ha? Sap. Anggur. Ada duit ha? Jago dia pula. Kata orang tu, saya juga tak mau tengok. Terakhir karena mungkin tak tahu, dibawalah di kuburan di Limolagas. Di kuburan di Limolagas deh. Kuburan Limolagas. Tak tahu mungkin orang tu. Kenapa Pak? Jadi ibu tu harus duduk tu daripada tim-tim MUI. Anda menghukumkan dia tu apa? I'tikadi dia apa amali? Maka perlu itu sebetulnya diadili pada saat waktu hidup itu dulu. Baru bisa dihukum. Karena Tuhannya masih Allah tidak? Allah, Nabi masih Nabi Muhammad tidak? Kan gitu. Jadi ada memang kalau di dalam hukum fikih kan orang tak ada salat menentang. Kalau dah menentang tu dah masuk bukan amali lagi, udah i'tikad dia. Apa bona salat bukan kayu betul. Itulah makanya di dalam kitab seperti Fathul Mu'in, orang-orang penentang begitu dipenggal. Karena dia murtad dengan amalan juga. Udah tak diakui lagi. Berarti i'tikadnya dah berubah di situ. Sebagaimana goma hati ke gereja, senang hati nengok patung Yesus. Itu kan berarti kan udah mulai i'tikad dia tu kan, hati-hati iman bisa binasa, syahadat bisa binasa. Dia tak meyakinkan dia diciptakan Allah, tak yakin dia Allah Ta'ala Tuhan. Seperti itu. Dah. Jadi balik kita cerita ayat. Bunyi ayatnya tadi,
Innal ladzina tad'una, sesungguhnya orang-orang yang menyeru, mereka menyembah min dunillah, ibadun, dari selain Allah, ibadun itu. Jadi beribadah, mamlukah, artinya dimiliki. Amsalukum, semisal kalian, fad'uhum, maka Al-Quran menantang, ditantang. Maka coba seru mereka. Suruhlah oleh kalian akan mereka yang dijadikan berhala tadi. Falyastajibu lakum du'aakum, maka hendaklah kalian memenuhi, ya, mereka memenuhi bagi kamu, maksudnya berhala. In kuntum shadiqin, kalau memang betul kalian berhala, kalian tak akan memenuhi panggilan kalian. Kalau kalian panggil datang dia, kalau kalian minta terpenuhi. Fi annaha alihah summa baina ghayati ajzihim wa fadli abidihim. Ini tentang Tuhan. Di sini dikasih batasan tentang kelemahan mereka dan keutamaan atau kelebihan daripada yang menyembah mereka. Betulnya yang paling kuasa itu bukannya sesembahan tuh, tapi orang yang berkoar-koar tentang sesembahan. Contoh gini, di kampung kita ini dulu kan ada paham busut. Oh, saka apa busut orang tuh kono. Busut itu apa? Mulut manusia nih banyak orang mengatakan busut tuh, usah busut. Kono apa busut kang? Tuh pokok tuh jangan tuh, angker tuh. Yang ngeri itu cakap dia, bukan pokok tuh. Saka melintas itu, taliai kono kang. Apa di bukan taliai ini, maksudnya laut, dia melabu situ. Cakap manusia itu ngeri tuh. Tali aus. Tali aus. Apa kok begitu? Macam cakap omak-omak terdahulu. Kenapa lah nengok anak-anak ni kalau tak diajarkan adab, tanggung jawab orang tua. Tak usah kau duduk muka pintu. Tak menikah kau apa? Tak ada jodoh. Susah jodoh. Kan anak-anak gadis kan kurang elok pula. Sekarang mana ya? Anak gadis tu pula banyak gaya-gaya menantang pula. Menantang duduk tok kangkang. Kangkang kuang kangkang. Mak begitu. Muka pintu. Kan perempuan ni kalau dulu tu kan dia hijab tertutup. Ada semenjak aplikasi TikTok ni tambah gagang betino-betino tu. Guyang maaf bau kono belacan. Dulu perempuan sifat malu. Apatah lagi model jodohan disip cik laki dia dulu. Itu anak bawa apa nama tu? Bawa jambah aja. Ada aksen terjatuh. Caperlah apa semua. Sekarang luar biasa. Mungkin zamannya ya. Kita tak bisa juga salah zaman, isi lah tu dah poneng tu. Jadi sugesti omak-omak terdahulu tu begini. Jangan kau duduk muka pintu ni tak ada jodoh. Takut dia tak berjodoh. Budak sekarang tantang gitu. Apa takut mak, Facebook banyak, tiap hari dia update foto dia Facebook tu. Yang mereng begini, yang begini, yang kerlap-kerlip, yang bibi merah, bibi biru, bibi kuning, bibi hijau. Bisa. Tuh. Jadi begitu. Jadi balik kita tentang kafir. Jadi kalau i'tiqadi dia harus ucap syahadat balik. Tapi kalau amali dia taubat. Ya. Dia tetap masih Islam. Kita ni agak Imam Syafi'i ini agak lunak dia. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal agak keras. Yang paham dipakai dalam pada Imam Ahmad bin Hanbal ni banyak atau kepada kaum yang suka mengatakan bid'ah tu. Itu banyak memakai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun kata orang tu tak bermazhab. Tapi nyatanya pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal tu banyak diadopsi orang tu. Banyak diambil. Makanya itulah kenapa kadang kojo kita tak sama dengan kojo orang tu dalam perkara ibadah.
Subuh kang tak kunut. Habis sholat kang tak ada doa berjamaah, tak ada. Uang lain referensi guru. Lain lah alasan dia sikit-sikit mano hadis mano Quran nggak bisa gitu langsung, karena kita ndak memahamkan agama itu dari ulama tuh, bukan Quran hadis. Quran hadis itu harus ditelaah ulama dulu, bukan mudah itu. Kalau langsung dikasihlah ibaratnya sepotong ayat. Contoh, Al-Fatihah aja tak selamat. Makanya sebetulnya anjuran kalau kita salat tuh Fatihah tuh ngerti gitu makna. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, itu salah satu memudahkan bisa hadir khusyuk. Cuma ada lah Bismillah aja nggak ngerti dah. Kalau tengok gang buku bisa pula. Cuman kalau ketika begini payah. Siratal ladzina an'amta alaihim, apa maknanya? Terus kita telahkan sekarang kan udah banyak kemudahan-kemudahan. Susah banget tengok di YouTube, tonton. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Alnya tuh al apa? Al ini kan kajiannya kan ada di dalam ilmu tata bahasa. Al ini dibagi, ada namanya al ta'rif, al menunjukkan ma'rifah, ada namanya al mausul, ada namanya al zaidah. Al ta'rif ini dibagi dua. Al ta'rif ahdiyah, ada al ta'rif jinsiyah. Yang ini namanya kalau alhamdu tuh alnya nih al ta'rif jinsiyah. Jenisnya yang model mana? Apa mahiyah, apa listighraqil afrad, apa khosaisil afrad. Listighraqil afrad seluruh puji tuh. Makanya terjemahkan segala. Alnya itu segala. Segala puji-puji lah milik Allah. Berarti apapun yang terjadi sama di kita, pujian yang terjadi itu semua milik Allah. Udah. Balik kita cerita kitab. Jadi yang lebih utama itu adalah abid, orang yang menyembah. Kalau apa tadi yang suka mempublikasi, makanya cerita Yesus, maaf ya sedikit, cerita Yesus memang apa ya, Yesus Isa dalam bahasa lainnya Yesus. Ini yang menyibukkan tentang ajaran ini bukannya Nabi Isa, tapi Paus. Paus itu. Makanya kalau di dalam kitab 100 tokoh berpengaruh di dunia itu, Michael H. Hart ya, yang mengatakan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dia dimasukkannya itu. Ya. Itu para paus-paus itu, itulah yang mendakwakan kesan kemari. Karena sejatinya agama Nabi Isa ini hanya untuk tempat tertentu, waktu tertentu. Tak bisa dia berkembang keluar. Makanya isinya tuh apa bahasanya? Wahai domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Berarti Bani Israel aja. Di luar Bani Israel tak ada. Kan itu maksudnya tuh. Karena saking kan merasa lebih hebat Bani Israel itu. Bani Israel itu membagi isi alam ini cuma dua. Kaum tuh. Manusia ini cuma dua. Israel, selain Israel, maksudnya luar Israel. Yang paling utama itu Israel kata dia, yang lain tidak. Itu makanya ada kitab uang tuh kalau tidak salah ingat saya namanya Talmud. Talmud tuh kitab sugesti uang tuh yang menganggap di luar daripada Bani Israel itu hina. Kamilah kelompok tertinggi. Yang lain tuh kelas-kelas bawah. Kita ni budak membagi uang tuh. Makanya ingat cerita Palestina, ditangkap dua orang tuh, mau dihancurnya perkampungan Palestina tuh. Tak peduli. Bagi dia satu orang tuh, satu Palestina habis pun tak apa-apa. Karena bagi uang tuh itu. Dia merasa kamilah kaum yang paling mulia di alam ini, tak ada yang lain. Padahal kalau Quran mengatakan
Allah memuliakan kita, inna akramakum indallahi atqakum, paling takwa. Kalau takwa tak ada mulia. Kemuliaan itu datang dengan takwa. Faqala alahum arjulu yamsuna biha ambal alahum aidin yabtisuna biha ambal alahum a'yunun yubsiruna biha ambal alahum azanun yasma'una biha. Itu sebetulnya sekalian saya baca tafsirnya itu. Apakah lahum bagi mereka tu arjulun, punya kaki yamsuna biha? Agak mengejek itu. Mereka tu bisa berjalan tidak dengan kaki itu? Atau bal alahum aidin, punya tangan, jamak yadun, ya batisuna, bisa menopuk begitu. Ambal alahum ayunun yubsiruna biha, punya mata bisa menengok dengan itu. Ambal alahum azanu yasmauna biha, punya telinga bisa mendengar dengan itu. Ini adalah pertanyaan Allah tu istifhamun ingkari, ya, istifham ingkari, yang diingkarkan. Pertanyaan tak apalah dijawab, tak bisalah berhala. Jadi dalam hidup nih tak ada sebetulnya yang menyusahkan kita. Kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Contoh sedikit. Masalah hidup di dunia ini diibaratkan lautan sekeliling, air. Kita ini sampan atau kapal. Air inilah masalah. Cemana air ini bisa masuk ke dalam kapal nih? Karena ada lubang. Lubang tuh masuk dalam air. Bukan air nih yang masalah, tapi lubang kita. Dengan lubang nih kita buat lubang di dalam diri kita. Kita terima masalah orang tu, hinaan orang tu. Kalau tak kita buat, tak masalah. Anda apa aja terserah lah situ. Dalam hidup ni kan kadang-kadang kan gitu. Orang menghina awak tanggap. Orang menyepelekan awak tanggap. Enggak usah sediakan lubang dalam hati kita. Enggak usah pedulikan kata orang tu. Yang penting kita sesuai dengan koridor. Karena hidup di dunia ini semua lautan masalah. Yang kaya masalah, aduh. Punya anak ada. Punya bini ada, punya suami ada. Tak punya aduh kok. Semua punya masalah. Tinggal lagi, ini mudah memang dicakapkan nih. Cerita masalah macam contoh. Kenapa hati kita bisa sakit? Karena kita buka hati kita untuk supaya orang itu menyakiti kita. Kalau tidak kita buka hati, kenapa para istri itu sakit hati dengan laki ya? Karena dia memberikan hati itu kepada orang, ya kan kami tak tahu. Udah tahu, tetap aja dibiarkannya tercabik-cabik hati itu. Berarti sejatinya dia yang mengizinkan. Kalau dia tidak, anda. Itulah eksklusifnya kita Allah beri. Kau, anda tidak. Sama dengan penyembahan berhala tadi. Ini nih dalam hati nih, setan itu jahat itu ya. Disuruh kita, dibisik-bisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ada masalah nih kadang. Masalah, dibisiknya, dipanas-panaskannya. Tak tahan kita dalam masalah hidup nih, disuruh kita mati. Udah gelisah, utang banyak, sakit, ada eloklah mati juga. Usai. Itu. Kadang sama diri saya itu datang kok setan tuh begitu. Suruh bunuh diri. Jangan saya ini apalah. Cid apa? Cid gigi. Buya Hamka dalam satu kisah dikatakan. Dia ketika di penjara 2 tahun lebih itu. Karena masalah ada konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Pada saat itu dia menyampaikan agama di Malaysia. Kono suatu gerakan ganyang Malaysia. Ini penggagas ini menurut kisahnya daripada PKI. DNID itu di Nusantara. Jadi pada saat itu kan ada tapol-tapol, dibawalah Buya Hamka di penjara tanpa ada pra-peradilan apa semuanya, 2 tahun 4 bulan atau berapa. Tak ada yang mengunjungi dia. Disiksa, dikatakan pengkhianat gara-gara datang ke Malaysia. Pada saat itu kan sebetulnya menurut kisahnya Malaysia ini kan ada ditarik ke Indonesia.
Cuman karena tak sabar daripada pihak Malaysia pada saat itu perwakilan kan gitu. Apa kata bahasa dia? Diterimanya perjanjian dengan Inggris, maka mereka merdeka dengan persemakmuran itu. Kan gitu. Agar dalam perjanjian itu Malaysia ini diakui bahagian daripada Malaysia. Kan pada saat itu kan kuat Soekarno. Jadi didapati ini si Buya Hamka ada datang ke Malaysia, dipanaskan lah itu menurut beberapa kisah. Kalau ada yang cerita lain. Jadi itulah dia di penjara. Cara menyiksa ulama itu ke mana? Masukkan air di lembak atau apa? Masukan kutub listrik positif negatif gitu. Listrom. Kang dibal-bal kang apa? Disetrum. Dikatakan pengkhianat apa lain sebagainya. Tak ada orang bisa mengunjungi dia. Yang hadir kata dia dalam dia menulis seperti dia baca balik buku dia tasawuf modern itu. Awalnya kan Buya Hamka ni agak keras. Paham dia pertama balik itu bid'ah-bid'ah ni lah. Anti dia tasawuf. Menurut dia cerita senior dakwah saya Ustaz Muin gitu. Setelah dia bahasanya sawan ke Abah Anom atau apa. Jadi disungkup pakai jubah. Dia berdebat masalah fikih jago, namun berilmu. Abah Anom udah tidak, dia pakai karamah dia aja. Dilingkup pakai jubah, asal dibuka tu. Itulah setelah apa banyak dia. Menurut penuturan kawan tu, tapi saya tak tahu dari mana referensi dia. Semenjak saat itu dia buat buku tasawuf modern. Orang-orang yang anti yang suka bid'ah-bid'ah tu kan dulu Buya Hamka kan termasuk anggota suku tim membid'ahkan tu di awal-awal balik. Tapi setelah apa ditanya buat orang, Buya, kenapa dulu kata kau maulid, katamu, kata engkau, kata Buya, bahwasanya maulid itu bid'ah. Dulu kitab aku selemari. Sekarang kitab aku udah banyak lemari ya. Gara-gara sikit bacaan tu, kadang-kala orang membataskan dengan apa yang dibaca dia. Makanya Buya Hamka tu referensi dia, tasawuf dia tu ada. Tasawuf modern. Dalam satu kesempatan ada orang berbincang-bincang. Mungkin ini udah saya kisahkan. Tapi kita ulang lagi sebagai pengokoh pemantap. Datanglah orang menghadap Buya Hamka pada saat itu. Dia bertanya begini. Aku ni baru balik dari Tanah Suci Buya. Dari Mekah. Di sana aku tengok pelacur banyak. Perempuan-perempuan tak elok kata dia. Kata si ini tadi. Buya Hamka. Dia begini aja. Aku pun bawa balik kata dia. Dari mana? Dari Eropah. Dari Eropah atau dari Amerika? Dari Amerika tak salah saya. Maka dari negeri barat. Di sana banyak orang baik. Kata. Kok bisa begitu? Kata. Uang-uang yang bagus banyak. Jadi dia mengatakan dia dari Mekah, dari Tanah Suci banyak yang tak elok. Buya Hamka pula tidak. Dari tempat yang bebas. Namanya dunia barat. Banyak yang elok kata dia. Apa bahasanya Buya Hamka? Seseorang itu menemukan apa yang dicarinya. Kalau yang kau cari tak elok, itu yang kau jumpa. Walaupun di Makkah sekalipun. Dicari sama pelacur Arab, jumpa pelacur Arab lah. Tapi kalau dicarinya itu adalah yang elok, itu walaupun tempat pagah. Orang tak cari buruk di ujung kubu dia banyak. Tapi orang tak cari elok banyak juga. Jahil lah banyak juga. Taat banyak juga. Sama. Begitu kita menemukan apa yang kita cari. Ada orang datang ke pengajian ni, orang tak cari salah. Banyak salah sini ni. Apa pengajian orang tu? Pakai rekam-rekam pula. Ustaz bertali-tali pula. Tulis-tulis tak apa tulis ustaz tu. Poning aja. Kalau orang tak gama dengan aqua ni, Prancis apa ni? Aqua Danon. Minum pula minuman nuang kafir membiayakan menembak. Aduh aja. Contoh ini kan bola ni, Piala Dunia. Tuh, orang yang mendukung Arab Saudi gitu kan, lawan dengan Argentina, kalah atau Argentina. Biasa dihina tuh Arab Saudi. Udah itu lagi Jepang imbang Jerman. Apa Jerman tak kalah tadi. Orang tu kan pendukung LGBT gitu.
Grup pelangi. Kalau orang tu foto, ini tutup. Ustaz kau mau gue nengok? Tidak, saya tengok yang lewat-lewat Facebook tu. Begitu. Tapi pakai gambar dia bola tu tahu dia tu. Jadi begitu. Jadi seseorang itu menemukan apa yang dicari. Sekarang kita ngaji ni apa yang nak kita cari? Aku tu di pengajian tu nak mencari ilmu, insya-Allah dapat. Kalau orang yang hendak mencari kesalahan ustaz, kesalahan tu yang dapat. Kalau nak cari ilmu, sekocik apapun ilmu yang cari dapat tetap berkah. Walaupun tu berulang-ulang, minimal kita ini salah satu nikmat bisa datang apa? Tetap istiqamah kita duduk. Itu sudah satu pencapaian. Bisa duduk bersama, berkumpul, silaturahim, itu ibadah. Itu perjuangannya tuh bosa itu. Meninggalkan kesibukan dan sebagainya. Kan begitu. Ada ya. Jadi ini dikatakan di sini Kul lahum, katakanlah olehmu bagi mereka ya Muhammad, ud'u syuraka'akum, serulah sekutu-sekutu kalian ilah halaki, untuk membinasakan aku, ya, kepada kebinasaanku. Jadi Nabi Muhammad ditantang, kalau memang jago Tuhan kalian, coba binasakan aku. Summa kiduna falatun zirun. Kemudian mereka tu membuat tipu daya. Hendak merusak, nak menghancur, coba buat. Jadi inti dari cerita malam ni, tak ada yang bisa membinasakan kecuali Allah. Tak ada yang bisa menyakitkan kecuali Allah. Berhala-berhala, apapun sesembahan-sesembahan yang dianggap manusia itu punya kekuatan, itu tak punya. Kecuali manusia itu yang membosa-bosakan. Contohnya di zaman Nabi Nuh, itu kan penyembahan makhluk kalimat tauhid itu. Kan di zaman Nabi Nuh itu awalnya. La ilaha illallah itu kan pada saat itu. Kalau Allahu Akbar kan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam kan Alhamdulillah. Kalau malaikat pemikul aras, hamalatul arsh, itu subhanallah. Kalau Nabi Muhammad SAW zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pada saat itu ada uang-uang alim, uang-uang soleh, uang dermawan zaman itu udah meninggal, dibuat patung, meminta macam mana dulu hidup, dermawan betul. Lama-lama belakangan tengok uang tu, apa nak kasih datang. Dibuatlah satu keyakinan. Jadi manusia kalau yakin dia, ibarat macam di kampung ni kan, yakin dia bonang 4 gono tu bisa melindungkan dia. Hebat nih 4 gono. Merah, putih, hitam, tadi apa? Kuning. Dibalut itu jago nih. Ini 4 warna nih. Pagi, siang, petang, malam lah nih. Pelindungan. Kalau bisa itu melindungi, otomatis tukang jual bonang lebih banyak pelindungan Bukan 4 gono lagi. Entah berapa gono sama orang tukang jual bonang dah. Itu keyakinan tadi. Ada yang sampai dibuat dijalin sini. Jadi apa nama? Jadi tangkal, jimat. Wah, itu jago tuh. Pakai bulu kuning. Wah. Kalau tak ada kuning, dicat kuning gitu. Keyakinan. Jadi ketika dia yakin itu, apa kata dia? Selamat dia. Gara-gara itu. Wah, gara-gara ini nih gitu dia. Berarti bukan itu, keyakinan dia tuh yang kuat. Orang beriman sama Allah begitu kok. Yakin dia Allah Ta'ala itu menolong. Yakin dia. Itu yang terjadi. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Yakin gitu dengan mengaji ini mendatangkan barakah dalam hidup kita. Datang ngaji. Tapi kadang-kala kita nih maaf, kita sama Allah Ta'ala itu seakan-akan Allah Ta'ala itu macam berbisnis kita sama dia. Ya Allah, kalau aku rajin salat, kayu aku yuk, gitu dia. Ya Allah, kalau aku buat amal ini, sehat aku, masuk bisa jadi polisi, PNS gitu. Berarti berbisnis dia sama Allah. Kalau Allah tak kasih sama dia tuh, bantai mengamuk. Udah lot dia aku tahajud, ya Allah, tak juga tombus-tombus nih.
Aduh bang, cakap sama saya. Ustaz, ini rukiah-rukiah tak sombu-sombu deh kata dia. Ah, udahlah bu, pergi tempat rukiah yang lain saya kata. Karena tetap izin Allah juga tuh. Tetap izin Allah. Itulah bermakna tak ada daya dan upaya kecuali izin Allah. Jadi apa yang hendak kita tegaskan pada malam hari ini, apapun bentuk keyakinan kita dalam surah Al-A'raf ini, surah yang ke-7 ayat yang 194, itu tentang kekuatan keyakinan itu bisa menjelma menjadi sebagai penyembahan. Ya, siapapun itu. Jangankan itu, batu yang dicolok buat budak nama ponari dulu bisa batu. Ramai uang batu. Dulu di mana tuh? Di Tobing bu ya, ikan sapu-sapu dulu. Bandar Tinggi pak, ikan sapu-sapu. Wah, berbondong-bondong pula orang bubat. Upo udah banyak ikan sapu-sapu di akuarium. Ini dia. Ha, Bandar Tinggi. Luar biasa keyakinan tadi. Luar biasa. Berlindunglah kita kepada Allah Ta'ala daripada yakin kita salah. Semoga Allah bimbing, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz yang telah menjelaskan banyak lebar materi pelajaran pada malam ini. Untuk selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab.